Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua, sahabat-sahabatku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang belum subscribe agar channel ini bisa berkembang, dan saya semangat untuk memberikan informasi-informasi ke depan. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sangkut cuan, cuan sangkut, masih semangat. Lanjut. Ini sedikit saya kasih wawasan yang penting. Jadi Anda itu jangan selalu hanya yang dilihat itu naik turunnya harga, tapi strategi ke depan itu termasuk ekonomi global, bro. Kita itu harus sering ya membaca-baca, sering nonton di CNN Indonesia maupun di CNN luar negeri, di Metro TV One yang masalah ekonomi global, ekonomi dunia, world economic ya. Ini sekarang itu gejolaknya luar biasa. Kemarin kan saya sudah ngomong bahwa intinya ini perang ekonomi global, bro. Kalau kita perang di coin price ya, kalau mereka negara sama negara berperang secara ekonomi, bahkan perang nuklir kayak Putin sama Ukraina ya. Makanya ini saya kasih sedikit gambaran agar Anda tahu, barangkali ada yang belum tahu. Ini kan di CNN beritanya lagi rame tentang pemangkasan 1 juta barel per hari dari OPEC. Itu kan sangat menyedihkan bagi AS ya. Selama ini kan AS negara adik kuasa, mereka seolah-olah akan berkuasa selamanya. Kita itu harusnya ingat ya, Amerika terutama yang harusnya ingat bahwa hidup di dunia ini itu bukan negara itu hanya AS saja. Banyak negara lain yang tersakiti dengan The Fed yang seenaknya menaikkan suku bunga. Banyak negara-negara yang pada keteteran ya, dengan apalagi dengan surat utang, dengan bond surat utang yang dibeli negara lain. Itu kan jadi ketika mau mengembalikan ataupun menjual bondnya itu kan jadi nggak ada nilainya, sedangkan suku bunganya naik-naik terus kan, seperti itu. Makanya gambarannya seperti ini. Cina itu kemarin kan saya sudah ngomong lagi mencari sekutu-sekutu baru, terutama dari Emirat Arab, orang-orang Islam itu dirangkul sama Cina. Cina itu pinter gitu loh. Setelah dirangkul sama Cina, kesepakatannya memangkas 1 juta barel per hari, sedangkan AS ingin menurunkan inflasi. Itu bagaimana? Pusing nggak AS? Pusing nggak Fed? Otomatis inflasi nanti akan melambung lagi, bro. Itu jadi yang saya tekankan di sini, pakai strategi itu bukan hanya Anda mendengar saya bilang strategi apalagi itu, Mas Bro, bukan begitu. Kita harus berwawasan yang luas, jauh ke depan. Ya, jangan kayak tempe gembus. Strategi itu begini. Anda scalpingan tiap hari hanya yang dilihat umpamanya hanya token-token micin aja, sedangkan di belakang sana kalau Anda ngerti, makanya banyak nonton ekonomi wall, banyak nonton berita-berita yang penting ekonomi global. Jangan hanya yang ditonton film kartun aja sama cewek-cewek yang begituan ya. Kacau ini. Jadi gini, bro, AS itu kan mau menurunkan, mau menekan inflasi ya, dihantam sama Cina dan Emirat Arab. Malah sekarang nggak pakai dolar lagi, mereka transaksinya sepakat pakai yuan. Gimana itu, bro? Sudah dolarnya nggak terpakai, inflasinya mau ditekan, malah nanti jadi melambung lagi. Pusing, Amerika itu terancam, ekonominya terancam. Makanya jangan gagahan. Anda juga jangan gagahan, termasuk saya ini, bro. Ya keras dikit nggak apa-apa, sayang. Gini, maksudnya begini, strategi lagi ini judulnya, bro.
orang kaya di kripto benar-benar pakai strategi. Kita gunakan kesempatan yang langka. Contohnya bang, contohnya bro, ada contohnya. Waktu crash kemarin, gara-gara apa? Orang pada kaya, COVID dicetak sama The Fed, kucuran dana COVID malah ke seluruh negara di dunia. Ya, akhirnya marketnya melembung, terbang. Itu uangnya Fed. Kalau uang kita itu sih berapa? Ya, kita kaya dari situ. Nah, strategi ini nanti kalau terjadi lagi kacau balau, kalau pikiran kacau, AS jelas kebijakan AS juga nanti terutama The Fed itu kacau gitu loh. Yang selama ini aja udah kacau, apalagi nanti di saat kondisi terjepit, yang dilihat jangka pendek nggak jangka panjangnya. Makanya ekonomi berubah-ubah, tiba-tiba nanti Fed cetak uang lagi, ataupun nanti apa yang mau terjadi, skenario untuk melawan daripada Cina dan Emirat Arab itu seperti apa nanti strateginya, apa banting-bantingan, dam-daman sekalian, ancur-ancuran bareng, kita nggak ngerti. Ya, ini masalahnya economic war ini luar biasa, lagi berperang gitu loh, antara Cina pihak timur sama AS pihak barat. Itu gunanya nonton-nonton, lihat-lihat di CNN itu berita ekonomi, di Google juga banyak. Itu nanti skenario akan seperti apa ke depan gitu loh. Mudah-mudahan kita pemain kripto ya kita tempur di kripto gitu loh. Kalau price ini turun, ada penurunan lagi, kan saya kasih tahu di titik 3, kepala 3 itu biasanya di situ mantul lagi. Kok belum turun-turun bang? Ya sabar, kalau nanti di kepala 3, ketika nanti Anda jual di kepala 6, itu kan untungnya udah 1 kali lipat. Kalau sekarang mau masuk kemudian turun, kalaupun masuk sekarang kemudian naik, sudah jelas pause itu di kepala 5 9 TP, Anda untungnya berapa gitu loh ya. Juga saya ulang lagi bahwa kemarin itu saya katakan Paus itu otaknya pinter-pinter, licik-licik strateginya. Sebetulnya sama bro, kita dengan Paus itu sama ya, saralat. Cuma bedanya itu kita kurang modal. Kalau Paus naik 5%, 10%, gila bro, dengan uang miliaran, udah tempayannya udah penuh, bisa buat kawin lagi. Lah kita kalau naik 1%, 10%, 20%, belinya aja $10, dia belum dapat apa-apa. Untuk fee-nya Indodax aja udah habis. Ya, itu saya rasa jelas ya, itu untuk penjelasan mengenai ekonomi dunia akan seperti itu. Jadi arahnya itu sekarang lagi kacau, nggak jelas gitu loh. Kemarin kan AS-nya kan seenaknya menaikkan suku bunga aja, kita mengharapkan untuk pivot, kemudian suku bunganya diturunkan pelan-pelan, maka market otomatis akan naik bertahap. Kalau ini skenarionya berubah lagi, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, Cina narik Emirat Arab kerjasama dengan orang-orang Islam yang bermusuhan dengan AS, kesepakatannya OPEC-nya 1 juta per barel satu hari dipangkas produksinya. Untuk apa? Menaikkan harga daripada minyak bro. Itu ya, jangan dikira mas bro ini bodoh. Cuma saya ngomong-ngomong gini-gini ya, kita kan lebih baik pakai ilmu padi, makin tua makin menunduk gitu ya. Pokoknya sabar saja, rezeki masing-masing. Di top 10 CMC kan saya sudah jelaskan, masuk ada SRP, Cardano, banyak sekali, masa saya sebutkan terus. Kalau token micin ini untuk jangka panjang nanti merangkak pelan-pelan itu loh. Masalahnya ini kan masih jual mimpi
kita lagi berjuang di situ. Makanya yang beli sekarang kita nggak usah ngikuti naik turunnya barang, tinggal tidur aja, nanti tahun 2025 tinggal jual, kan begitu. Semua proses, nggak semudah membalikkan telapak tangan. Oke ya bro, langsung saja, saya nggak berlama-lama lagi. Kalau yang mengikuti channel ini, saya usahakan komunitasnya yang kuat, bukan yang komunitas kaleng-kaleng, bukan yang mental tempe gembus, bukan yang mental lembek. Kalau yang mentalnya lembek, cengeng, jangan ikuti channel saya. Maaf ya, di sini itu orang-orang kuat, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang tahan banting yang saya akan bikin ke depannya, bukan komunitas yang lembek. Kita harus bersabar. Saya bahas lagi nih koin WRIS. WRIS ini kalau saya memberikan info yang agak sedikit melemah ataupun sedikit mengecilkan dari WRIS itu, Anda salah. Sebetulnya sebagai balance, mulai saya atur mental Anda semua, jangan dibiarkan mental Anda seperti komunitas yang lain. Satu, berburu-buru, punya pikiran yang terlalu meledak-meledak atau memuluk-muluk dalam waktu pendek tanpa berpikir logika, yang nantinya Anda akan terjerumus ke hal yang akhirnya nanti lari-lari, sampai nanti lari-lari tidak pakai baju bagaimana ya. Anda paham nggak? Kalau Anda cerdas tentu Anda paham. Saya bikin ada waktunya semangat token ini saya kasih semangat, ada waktunya saya kasih balance agak lembek dikit, agak di visi misi dikit, nggak apa-apa, supaya jangan berhalu, santai dengan logika. Kalau WRIS ini saya percaya 100% RP1 ke depan, progresnya jelas, jangan diragukan lagi. Kenapa saya ngomong seperti itu? Dengan masuk di Indodax itu sudah poin yang luar biasa. Berarti developernya itu mendengar apa yang menjadi tuntutan holder untuk listing di Indonesia pun dikabulkan. Semua perlu proses sayang, nggak semudah membalikkan telapak tangan ya. Seperti itu. Jadi semua butuh proses. Kita harus sabar. Nanti arahnya semua ke depan akan ke sana. Ini koin ini kita harus pahami, dia lagi merangkak berjuang, aja pun gotong royong dari sell kontrak untuk biaya listing di mana-mana. Selain itu juga developernya kerja dengan modal sendiri juga, ini termasuk gotong royong. Sell kontrak itu bantuan kita, belum dari developernya yang betul-betul disalurkan untuk masuk ke exchange. Nanti Binance pun kemungkinan akan tembus ke sana. Makanya sabar. Kalau kita mau berharap uang kecil, uang receh akan menjadi jutawan, itu gak sekejap. Kita harus sabar. Ini koin tidak mempunyai sosok besar di dalam dunia kripto seperti Elon Musk. Beda kayak Doge yang kemarin dipom sepong sama Elon Musk. Dia punya Elon Musk, uangnya gelontorkan ke situ otomatis naik. Lah ini koin WRIS ini kita harus bersabar menunggu holder banyak menumpuk ya. Ini sebagai contoh saja ya, Shiba Inu pun merangkak, dulunya merangkak dari exchange 1 ke exchange 2 ke exchange 3 sampai 100 exchange lebih. Sekarang dia ada di situ. Kalau masuk exchange banyak, otomatis holdernya akan bertambah, harganya seiring dengan holdernya nambah, harganya akan naik dikit demi dikit, begitu pelan-pelan tapi pasti. Bagi contoh aja, top CMC aja memerlukan waktu ya. Cardano, tahu sendiri Cardano, XRP, Matic, sekarang harganya juga ngikut turun, bukan langsung terbang peng begitu aja. Semua butuh proses, semua butuh waktu, begitu sayang. Jadi komunitas saya ini saya bikin untuk yang berpikir waras, berpikir logika. Jangan samakan dengan komunitas lain yang tiap hari dicekoki, dibumbuin yang muluk-muluk. Saya nggak begitu
Ya ada saatnya kita memberikan penjelasan yang logika bahwa nanti perlu proses koin BRIS ini kedepannya akan seperti ini. Juga kita perlu warning juga di saat pada muluk-muluk pembakaran sekian kuadriliun yang akhirnya turun, nanti Anda kecewa. Makanya saya bilang seperti itu, penurunan ini memang terjadi kontrak sell. Kontrak sell itu kan memang sudah kesepakatan, memang ada kontrak sell setiap 30 miliar token otomatis syarat dijual. Tapi kan jelas untuk masuk exchange sekarang kalau memang boleh masuk Binance, kalau sudah deal dia bayar masuk Binance. Dulu kan pernah mau memberikan berapa token untuk hadiah komunitas di Binance, tapi kan memang Binance modelnya nggak seperti itu. Apalagi sekarang ekonominya kondisinya seperti ini. Tunggulah tahun depan, next bulan yang akan datang. Begitu dong ya. Saya mau belajar ngomong Batak tapi kayaknya susah medoknya begini, masa ngomong Batak ya. Ngapak aja lah, ngapak tuh ya. Kepala boleh panas, hati mesti dingin ya. Kita ada kencengnya, ada lembeknya ya. Yang terlalu muluk-muluk, yang terlalu menghayal halu, saya banting nanti supaya agak melesek dikit, supaya pikirannya normal lagi ya. Normal lagi nanti saya ruqyah. Kalau yang terlalu duan lembek kayak mental kaleng-kaleng tempe gembus ya, saya angkat dikit, saya suntik, saya tusuk agar melembung, jadinya stabil, standar lagi jadi orang. Begitu saja, naik turun oke, naik oke, turun oke. Kalau naik terus Anda nanti bingung, banyak yang nunggu kapan turunnya saya masuk, kapan turunnya saya masuk. Begitu turun baru sedikit sudah pada ketakutan. Mental apa sih ya? Kalau saya itu main kripto, mentalnya terjun di kripto itu udah kuat, jangan rewel, maju terus. Kalau yang nggak kuat cut loss, itu aja gampang ya. Sabar, perlu proses. Sekarang BRIS besok sekarang BRIS minggu depan suruh naik 1 rupiah. Kita harus berpikir yang normal. Cardano saja yang modalnya besar aja nggak begitu. Ini koin BRIS ini saya katakan mirip sekali dengan Cardano. Ini perlu jadi Anda catatan. Gila kali stres ini Mas Bro, ini masa koin BRIS jadikan disamakan dengan Cardano. Anda jangan bodoh. Cardano itu pendiri ETH yang keluar membangun Cardano. Otomatis biayanya dulu nggak sekuat kayak ETH, apalagi dia tuh pecah dari ETH membuat Cardano berdiri sendiri. Dia merangkak, tapi dia orangnya cerdas, orangnya komitmen, banyak dan bisa dipercaya, merangkak dari kecil. Cardano dari harga 100 rupiah dulu sekarang sudah sampai 5 ribuan, 7 ribu, bahkan dulu pernah 40 ribu. Itu di situ sabarnya, di situ. Sama dengan BRIS. Ini BRIS itu modalnya nggak besar, ada sell kontrak, merangkak terus bareng-bareng sama kita. Tapi ini orang cerdas, bikin exchange BRC20 sama dengan Cardano. Ini ibarat membuat kontrakan. Nanti ini kontrakannya belum ada yang isi ke depan. Kalau sudah rame untuk jangka panjang, Anda sekarang menghina umpamanya token BRIS gini nggak naik-naik, nanti ke depan kalau naik Anda baru kecewa. Makanya sabar, yang Cardano XRP aja nunggu sabar, apalagi sekelas token micin ini. Token micin sampai masuk Indodax, sampai bikin blockchain, sampai bikin exchange. Itu kerja. Apa Anda nggak melihat? Itu kerja, itu developer. Mana ada Baby Doge punya exchange, blockchain. Adanya untuk ngasih makan anjing ya. Adanya apa itu? Amal untuk anjing, bukan untuk kita. Lo gua yang ngasih makan anjing orang AS, bego gak? Sorry ya, sambil bercanda. Yang namanya penceramah seperti ini, ABC ACD, tetek bengek dilalap semua, disikat semua, biasa ya, tergantung amplop
Itu kalau ceramah, kalau di sini nggak ada amplop, yang ada sangkut, bro. Oke, lanjut. Ini kenaikan Dogecoin ini kan nggak bisa diramalkan orang. Namanya Dogecoin itu kan komunitasnya itu hidup matinya kan tergantung Mbah Elon. Kalau Mbah Elon punya rezeki dinaik di pom-pom, ya karyawannya Doge ikut pada dapat kenaikan, dapat THR ibaratnya mau lebaran. Tapi kalau Elon Musknya nggak ngepom-pom, nggak masukkan dana, ya tetap aja harganya segitu-gitu aja. Jadi semua butuh proses dan kesabaran. Di kripto itu harus seperti itu. Kalau yang nggak kuat, ya gimana lagi, modal kripto itu seperti ini. Makanya saya bikin komunitas itu yang standar. Kalau yang terlalu halu, ya saya tarik supaya nggak halu, saya bikin waras rukiah. Kalau terlalu lembek, ya saya angkat ke atas, saya tendang supaya standar dengan yang lain. Gitu aja, gampang ya. Oke ya. Ini juga saya sedikit bahas mengenai geopolitik ekonomi dunia, bro, yang juga berpengaruh dengan kripto ke depan. Bagi orang-orang yang sabar seperti kita, mengikuti alurnya apa yang akan dilakukan oleh mereka-mereka. Ini kan lagi perang ekonomi, bro. Kemarin kan saya ngomong bahwa Cina itu merangkul musuh-musuh Amerika, terutama dari kalangan Islam, ya. Itu kan nanti secara ekonomi ini pun masih berubah-ubah, nggak jelas. Yang saya punya catatan, nanti dengan ditekannya Amerika oleh negara-negara lain, musuh-musuhnya, dia akan keteteran, bro, karena dia dananya banyak masuk ke perang Ukraina dan Rusia. Nanti dia akan keteteran, bro. Kalau dananya keteteran, rupiah dolarnya melemah, otomatis ke depan dia akan cetak uang. Pencetakan uang dari Fed itu yang mengakibatkan, ini catatan ya, yang mengakibatkan market harganya terbang itu dari cetakan uang dari the Fed, bro. Sabar ya, kita nanti strateginya ke sana. Makanya cicil-cicil aja, yang pas lagi turun-turun kesempatan terakhir, nggak usah rewel, nggak usah geger, santai aja, slow, cari top 10. Kalau yang di koin please, ya kita sabar, jogetannya, goyangannya agak lama, namanya juga lagi proses ya. Ini kemarin kan, dari bulan kemarin kan sudah ada rencana, sudah ada berita bahwa OPEC itu mau memangkas 1 juta barel per hari, bro. Gila nggak? Makanya yang selama ini Amerika gagahan, gaya, paling hebat sendiri, paling jos sendiri. Emangnya hidup di dunia ini hanya punya orang AS, hanya punya The Fed sama Biden? Bukan, banyak orang-orang lain di dunia ini. Bukan mereka aja seenak perutnya menaikkan suku bunga sampai 2 tahun nggak ada habis-habisnya. Negara-negara lain tergencet semua ekonominya ya, ekonominya pada hancur semua, inflasinya yang sangat luar biasa. Sekarang Cina pintar, rangkul dia Arab, rangkul dia orang-orang Islam. Apa yang terjadi? OPEC umumkan 1 juta barel dipangkas per hari. Pusing Fednya, pusing Amerikanya ya. Oil naik, nanti ke depannya emas langsung langsung naik dengan informasi itu. Ini The Fed masalah baru lagi, pusing lagi, diketawain sama Cina. Sekarang gagahan menaikkan suku bunga, sekarang dibanting sama OPEC aja, kesepakatan dari penghasil minyak Arab. Akhirnya apa yang terjadi? Pusing 7 keliling. Nanti ujung-ujungnya apa ini? Ini lagi permainan geopolitik global, ekonomi perang. Kita itu hanya plankton, mengikuti saja. Tekniknya mencari keuntungan dari situ apa? Ketika kripto turun, ya beli kripto yang memang kita punyanya kripto, yang duit $1 $2 jadi jutawan. Kalau Anda gampang saat ini untuk mengatasi inflasi, perang geopolitik, perang ekonomi dunia sekarang, Anda beli emas saja. Kalau dananya banyak, nggak usah pusing-pusing ya, nggak usah nongkrongin kripto, beli emas, nanti akan terbang. Saya juga kemarin lihat, membaca sendiri pagi-pagi apa beritanya di Singapura.
Ya sekalian ini saya bahas, kemarin ada yang request koin multiverse EGLD, koin EGLD ini bagi saya ya termasuk orang yang cerdas pilihannya, yaitu kita untuk memahami suatu koin itu juga yang pertama dilihat itu jangan koin micin dulu, terus kemudian rankingnya. Di rankingnya ini per video ini dibuat 51 koin market cap, artinya ini koin bagus coy. Cuma ya semua tergantung daripada investornya ke depan untuk di hold ya, semoga nanti investornya banyak masuk, kemudian yang hold koin ini cuan. Ini peredaran suplainya cukup besar, sudah lumayan 80% token yang beredar, artinya tinggal sedikit lagi yang belum beredar. Ini token yang bagus ini juga seperti ini, bisa dicek juga suplai totalnya itu ada, maksimalnya harus ada suplai totalnya 25 sekian sekian juta, suplai maksimalnya 31 sekian sekian juta. Ini termasuk bukan koin micin, memang bukan koin micin, suplainya sedikit, rankingnya 51, watchlistnya ada 504.000. jadi orang yang mengamati koin ini tuh ada 504.000 sekian orang. Jadi termasuk yang mantau koin ini juga banyak. Ini koin multiverse ya, multiverse. Kita cek di websitenya. Ini bisa dikatakan token ya lumayan, tapi saya belum mendalami benar. Pada umumnya ini untuk di hold nggak masalah. Ini sebentar. Multiverse blockchain teknologi, berarti ini komplit ya, multiverse blockchain teknologi. Jadi ada 3 lengkap ya, di samping metaverse ini multiverse, bukan metaverse lagi. Jadi dia ada blockchainnya, teknologinya ada. Jadi nggak masalah bro kalau yang suka dengan token ini. Oke bro, mungkin cukup segitu aja. Semua tergantung rezeki Anda masing-masing, kedepannya seperti apa, semua tergantung investornya. Yang penting yang sudah hold koin ini saya acungkan jempol, tentunya dia sudah riset dan ini developernya semua nongol di sini, batang hidungnya nongol ya, semua nongol di sini. Jadi bisa dicek-cek sendiri, bisa dipelajari sendiri, teknikalnya ada semua di sini. Kalau menurut saya ya Anda termasuk pilihan yang cerdas. Yang dimaksud ya nggak saya menjelekkan koin micin atau gimana, memang seperti itu. Ini daripada koin micin, bagi saya ini pilihan yang lebih baik, itu aja. Jadi sekarang kita cek lagi di koin market cap-nya itu investor yang masuk itu sudah ada 15 triliun investor yang masuk di rupiahnya. Di situ mungkin itu aja, nggak mungkin saya bahas semuanya. Yang jelas intinya ini koin yang bisa diperhitungkan ya, itu aja. Oke, untuk penutup saya bahas BTC. Ini BTC nya kalau kita lihat kondisinya harga di pucuk, kemungkinan nanti ada penurunan lagi. Jadi nanti kalau BTC nya turun, altcoin juga akan mengikuti turun seperti BRIS terutama ya. Jadi Anda sabar saja, karena nggak disangka-sangka tiba-tiba OPEC seperti itu memangkas produksinya 1 juta barel per hari, otomatis Amerika akan jadi pusing
dan arah pergerakan ekonomi yang akan datang ini tambah kacau, nggak bisa diprediksi. Yang seharusnya BTC mantul ini mungkin kemungkinan ada penurunan, makanya saya nggak bisa membaca terus terang aja arahnya ke depan. Semua pun pusing, kita ikuti aja alurnya, jogetannya, goyangannya seperti apa. Yang penting kita full aja yang punya barang, dan ketika nanti crash itu justru dengan berita yang negatif-negatif, tiba-tiba ada crash kembali, siapkan dana untuk serok di saat crash itu kalau kita mau jadi jutawan di kemudian hari, karena semua nanti berubah. Walaupun sekarang nanti turun jebret, suatu saat akan naik kembali, dan itu kesempatan untuk kita berbelanja. Itu untuk BTC nya seperti itu. Dengan adanya kondisi yang seperti ini, kalau sekarang masuk kondisi, kalau melihat technical analisisnya, memang ini kondisi harga di pucuk. Semua tergantung Anda sendiri. Kalau saya sarankan untuk tidak masuk dulu untuk BTC. Dilihat dari CCI nya pun ini bearish, sedangkan di sini bullish. Biasanya nantinya arahnya akan mengikuti daripada CCI ini. Mungkin cukup segitu aja. Yang belum subscribe di subscribe agar channel ini berkembang. Bila banyak sekali kata-kata yang salah ataupun tidak berkenan ataupun menyinggung Anda yang sengaja maupun yang tidak sengaja, ya mohon dimaklumi, karena ini juga ocehan-ocehan yang nggak jelas. Yang suka ya diambil, yang buruk dibuang, yang positifnya Anda ambil, yang negatifnya Anda buang. Itu aja ya, gampang ya. Yang belum subscribe di subscribe agar channel ini berkembang. Mungkin cukup sekian aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.